Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Renata Ramadhani Putri Supriyadi dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 12120709096. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pertemuan 6 dengan judul Tayamum, Mandi Besar, dan Wudhu. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu itu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wado'a. Kata ini bermakna kebersihan. Syarat wudhu itu ada 7. Yang pertama itu berakal, kedua balik, ketiga beragama Islam, yang keempat mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi, yang kelima hadas, yang keenam suci dari haid dan nifas, dan yang ketujuh waktu yang sempit. Sementara rukun wudhu itu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua lengan tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga akar mata kaki, yang keenam tertib. Hal yang dapat membatalkan wudhu diantaranya yang pertama, sesuatu yang keluar dari kemaluan, yang kedua tidur dalam keadaan tidak duduk, yang ketiga hilang akal, yang keempat sentuhan kulit dengan yang bukan mahram, yang kelima itu menyentuh kubul, dan yang keenam menyentuh dubur. Nah, sementara itu mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Yang dimaksud dengan mandi di sini ialah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Nah, sebab diharuskannya mandi wajib ialah yang pertama karena bersetubuh, yang kedua haid, yang ketiga keluar air mani, yang keempat nifas, yang kelima melahirkan, dan yang keenam mati. Rukun mandi wajib itu ada 2. Yang pertama yaitu niat atau membaca niat sebelum mandi wajib, sementara yang kedua itu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, sunnah dari mandi wajib yang pertama itu membaca bismillah pada permulaan mandi. Yang kedua berwudu sebelum mandi, yang ketiga menggosok-gosokkan seluruh badan dengan tangan, yang keempat mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, yang kelima berturut-turut. Nah, tayamum. Nah, apa itu tayamum? Tayamum itu merupakan tindakan untuk menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Sebab-sebab yang dapat menyebabkan terjadinya tayamum yang pertama ialah tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi, yang kedua ketidakmampuan menggunakan air, yang ketiga jumlah air lebih sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup, yang keempat tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air. Nah, rukun dari tayamum memiliki 4 rukun yang harus diikuti ketika kita melakukan tayamum. Di antaranya ialah yang pertama membaca niat, yang tentunya setiap hal yang ingin kita lakukan itu harus diawali dengan niat. Yang kedua mengusap wajah menggunakan kedua telapak tangan untuk mengusapkan debu ke seluruh wajah. Yang ketiga itu mengusap kedua tangan sampai siku. Usap kedua tangan kalian menggunakan debu yang telah menempel di telapak tangan kalian. Yang keempat itu tertib. Lakukan tayamum dengan tertib. Perhatikan rukun dan tata cara tayamum sesuai urutan. Tidak boleh terbalik dan terlewat. Sementara sunnah tayamum itu berbeda dengan rukun tayamum. Sunnah tayamum boleh tidak dilakukan ketika melakukan tayamum. Namun hal ini hanya anjuran saja agar tayamum lebih sempurna. Berikut adalah sunnah tayamum. Yang pertama membaca bismillah. Dalam melakukan tayamum juga membaca bismillah dibacakan sebelum membaca niat. Namun jika tidak juga tidak apa-apa. Yang kedua itu mendahulukan bagian kanan daripada kiri ketika melakukan hal yang suci seperti tayamum, disunahkan untuk mendahulukan bagian kanan seperti tangan kanan. Setelah itu baru disusul dengan mengusap bagian tangan kiri. Yang ketiga itu menipiskan debu yang digunakan untuk tayamum. Tidak perlu terlalu banyak karena tayamum berbeda dengan wudhu yang membutuhkan air yang banyak. Dalam melakukan tayamum dianjurkan untuk menipiskan debu yang menempel di tangan sebelum mengusapkan pada bagian tubuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.